Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak semuanya. Hayyikum jami'an tahiyyatul islamil khalidah wa tahiyyatul islamil salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim al-alim al-hadi al-nadhir al-bashir alayhi afdalus salatu wat taslim wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junubihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fa qala ta'ala fi muhkamihi al-aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sadaqallahul 'azim. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama dimuliakan Allah, bila khusus Ketua PCM Magelang dan Haji Masyhur Ihsan, Ketua Aisyah dan segenap jajaran pimpinan Nasyiatul Aisyah Pemuda Muhammadiyah, Ranting, Ketua dan pengurus Ranting Muhammadiyah Jenang Selatan, semua orkom yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kepala sekolah, semua awam Muhammadiyah yang hadir, insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini acara Muhammadiyah entah yang keberapa ini, barang-barang terus semakin haji. Dari kemarin barang banyak. Saya sudah nawar berkali-kali ke Pak Haryono, Pak Jahar, jangan saya lah, ketemu lagi kita, Mas sehat lah, ketemu lagi. Tapi disyukuri bahwa iltiqa'ul jasad itu seringkali berimbas kepada iltiqa'ul fikri. Pertemuan fisik badan itu seringkali mempersatukan fikrah, mempersatukan cita-cita, mempersatukan visi kita. Iltiqa'ul ruh, iltiqa'ul fikrah, bertemunya fikrah itulah yang menjadi sebab iltiqa'ur ruh, bertemunya ruhan kita, kejiwaan kita, spiritualitas kita. Maka biasanya jarang ketemu, pikirannya nggak nyambung, pikiran nggak nyambung, hatinya semakin nggak nyambung. Disyukuri hampir setiap ahad kita punya kegiatan. Mudah-mudahan sering semrawung, sering berkumpul, sering bersuah seperti ini bukan sekedar mempersatukan fisik kita, jasad kita, badan kita, tetapi juga mempersatukan pikiran kita, fisik kita, cita kita bersama, kemudian mempersatukan ruh kita bersama. Sebab ketika ruh kita, jiwa kita, hati kita tidak menyatu, maka hal yang lainnya tidak mungkin akan kita satukan. Jamaah sekalian, ini acara sejatinya acara struktural, makanya lebih pas lagi ini bagiannya Ketua PCM, dan kebetulan saya sekarang gak di struktur PCM lagi Pak, karena Haji Maskil masuk ayah-ayah baik tingguangnya itu judulnya. Jamaah sekalian, landasan beramal dalam Muhammadiyah itu
ayatnya banyak sekali. Setiap amal, setiap perintah, khitab yang mengandung unsur jama'i oleh Muhammadiyah itu dijadikan sebagai landasan gerakan. Apapun itu. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, perintah Al-Quran tentang konsep amal jama'i, kerja bersama, itu tidak-tidaknya ada 29 ayat. Yang masyhur, yang mbak hafal saja banyak, yang bapak ibu hafal saja banyak. Salah sekiannya adalah apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Ada lagi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ada lagi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ali Imran 104. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjadi spirit gerakan dakwah Muhammad ya. Ayat yang terakhir ini yang barusan saya baca, sehingga ini menjadi bahan kita bersama-sama untuk kita terjemahkan dengan konsep kita, sehingga gerakan kita ini bukan sekedar gerakan sporadik, asal jalan, asal ada, tetapi mudah-mudahan Jenang Selatan setelah ini benar-benar menjadi struktur yang aktif dan membuahkan hasil. Ada kerja nyata, ada kerjasama, dan sama-sama bekerja. Ini yang paling penting. Ini kan mirisnya kalau namanya ada, gitu ya, namanya tertulis, tetapi kerjanya yang nggak ada ini. Makanya saya rumah sama nama dibawa-bawa sama Kak Haji Masyur Ustaz saya pun. Kerjanya mah barang Muhammadiyah jarang. Makanya saya sampaikan ke beliau, bantu saya Kak Haji, ringankan hisab saya nanti di akhirat. Nama saya masih tercantum tapi jarang aktif, mending dicoret sekalian aja gitu. Gitu kira-kira jamaah sekalian. Spirit ayat ini 3. Kalau kita lihat dari sisi ma'aninya, maknawinya 3. 1, yad'una ilal khair. Jadi Muhammadiyah itu sejak awal dikonsep adalah menjadi satu gerakan, satu entitas, satu umat yang salah satu kerjanya adalah mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, makasih Mama, makasih. Mengajak kebaikan, mengajak manusia, menyeru manusia kepada kebaikan, sekaligus mewadahi kebaikan itu dalam organisasinya. Makanya kelanjutannya wa ya'muruna bil ma'ruf. Bukan sekedar ngajak, ayo kita beramal, ayo kita memakmurkan masjid, bukan. Tetapi kerja bersama, kebaikan bersama ini kita himpun sehingga menjadi kekuatan. Oleh sebab itu ya'muruna bil ma'ruf. Ada keinginan, ada cita-cita, ada kesepakatan bersama, ini dihimpun kekuatannya menjadi satu kekuatan jamaah organisasi. Makanya kalau mengajak kebaikan, maka akan lebih menjadi kekuatan lagi kalau melakukan kebaikan itu diajak bareng-bareng sama kita. Ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu NA, bapak-bapak PCM, bapak-bapak Landing, mengajak orang untuk melakukan kebaikan itu akan lebih afdal lagi kalau diajak bersama-sama dengan kita. Maka sesuai dengan konsep yang tadi, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Virus kebaikan kita sebarkan ke sebanyak mungkin orang. Ayo ajak bareng-bareng. Seperti yang sekarang ada Munasarah Palestina di mana? Di Monas. Sebenarnya Muhammadiyah dari kemarin itu sudah melakukan hal yang sama.
bahkan lebih real, kan begitu? Karena kita langsung kepada gerakan nyata. Penghimpunan dana dari kemarin sudah dilakukan sebelum yang lain melakukannya. Tetapi hal ini kemudian kurang menjadi informasi yang besar, kurang terekspos, karena selama ini orang Maudi itu memang terbiasa tawabu, antiria gitu. Tawa tuh teh naon, tawa tuh teh naon, tahu warna duit naon lah. Ya, kebaikan itu mesti diintisar, mesti disebarkan, mesti diberitahukan. Ada yang bilang ke saya, nanti ria Ustaz. Ria itu urusan hati, ria itu urusan panjenengan sama Allah itu ria. Tapi kebaikan itu baik bila di-sharekan kepada yang lain. Quran Bapak Ibu yang menyampaikannya. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, salah satu nikmat adalah diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik. Fahaddits, ceritakan kepada orang lain. Ini mah mbah yang tukang dagang, tukang bisnis, ini mah celotehan orang lah ya di kampung. Ulah juga tukang dagang hirup macamnya gitu. Pak Barpunten ya. Tukang dagang apa aja namun rugi mau bebe jasa kampung, mun untung masih ada kayak gitu ya. Rugi mau bebe jasa kampung mah 500 perak kayak gitu. Tapi untung mah 50 juta gitu cicing kayak gitu. Jangan seperti itu. Kebaikan itu mesti diintisar, mesti disebarluaskan, sehingga orang tahu dan memancing orang lain yang belum untuk bersama-sama bergabung dengan kita. Lalu yang ketiga, spirit gerakan dakwah Muhammadiyah adalah wa yanhauna 'anil munkar. Sebelum berbicara tentang 3 program dakwah ini, Allah menyebutnya dengan kalimat ummat. Wal takum minkum ummat. Kalau kita baca tafsir, banyak tafsir yang mu'tabar, entah itu At-Tabari, entah itu Ibnu Katsir dan yang semisal, bahkan yang mu'tabar, yang masyhur di kalangan pesantren Jalalain, minimal umat itu memiliki 4 makna jamaah. 1, umat itu adalah sekelompok manusia yang diikat karena kesamaan aqidah dan wadinan, kesamaan agama dan akidah. Maka kalau ada yang mengatakan Muhammadiyah itu bukan umat tetapi kerumunan, bedakan mana komunitas, mana kerumunan. Kalau kerumunan itu himpunan orang yang tak punya cita-cita. Ibu nongkrong di rumah tetangga, bari gak ada tujuan, ngobrolin orang, itu namanya apa? Kerumunan. Bapak nongkrong di pos kamling, gak ada maksud apapun ya, kecuali Kang Haji, saya masuk khawatir ke orang kayak gitu tuh, karena dia pasti akan mati muda atau setidaknya cepat mati. Lah orang nggak PH di mana-mana nggak ada yang diucapkan panjang umur tuh, modal sih. Ayo, itu. Saya belum pernah ada orang dengar gaplian panjang umur sih, murah rezeki sih. Di mana-mana ke orang gaplian mau modal sih, mampus ya. Nah, mohon maaf Bapak yang suka gaplian, mulai besok mau berhentilah. Saya tidak mau menghukum halal haram dalan. Ini mah sekedar bahasa telinga gitu kan. Kok rasanya nggak enak temen gitu. Orang gaplian kok sumpah serapah gitu. Itu. Jadi Muhammadiyah itu bukan kerumunan. Ini entitas, ini komunitas yang disatukan dengan din dan aqidah, agama dan akidah. Agama kita sama, halo, sama. Akidah kita sama. Kita dibentuk, dikumpulkan itu dengan akidah yang sama, agama yang sama. Yang kedua, ummatan itu biasanya dalam konsep tafsir itu adalah disatukan karena kebersamaan atau mental kesamaan dalam hal bangsa, berbangsa, bersyubah,
berqabailah, dalam suku atau bangsa yang sama, minimal dalam niat kemanusiaan yang sama, niat basyariah yang sama. Yang keempat, umat itu biasanya satu komunitas yang diikat karena kesamaan ahdafnya, tujuan kita sejak awal sama, jamaah sekalian. Karena saya sudah percaya niat kita sejak awal sama. Atau apa yang saya sampaikan ini salah? Sejak awal niat kita telah sama, maka gerak kita menjadi sama, dan tujuan akhir kita pun sama. Ada yang mau menolaknya? Niat kita sejak awal sama, maka gerakan kita sama, sebab tujuan kita pun sama. Ada yang mau bantah? Maka kalau geraknya beda sehingga ahdafnya, tujuannya berbeda, saya hakul yakin percaya itu karena niatnya sejak awal berbeda. Makanya kalau ditanya saya, Ustaz, si fulan itu sebenarnya bareng dengan kita, tulisannya ada, formalitasnya ada, tapi nggak mau bersama. Kira-kira apa yang menjadi persoalan, problem? Ya karena niatnya beda. Orang kalau niatnya sama, maka gerakannya akan menjadi sama. Ini mohon maaf saya ulang sedikit, Bang, supaya kita paham. Orang kalau sama-sama niat sholat Jumat, maka gerakannya kesananya menjadi sama, takbirnya, sedekahnya, baca Fatihahnya, jumlah rakaatnya, salamnya, laras badan. Kalau niatnya sama, maka gerakannya akan sama. Maka kalau gerakannya berbeda, aku yakin karena niatnya beda. Orang kalau sudah amalnya tak sama, maka tujuannya mesti beda. Ketua PCM pengen ke timur, ketua ranting pengen ke barat, ya nggak nyambung, nggak ketemu, beda arah. Padahal yang namanya Islam itu, kebaikan itu akan senantiasa ada, eksis kalau ada kebersamaan visi. Kebersamaan visi itu ada kalau ada imam, ada pemimpinnya. Pemimpin itu akan efektif bila tanzimnya, organisasinya jalan. Orang Mesir itu berkata, la islama illa bil quwwah, tak ada Islam tanpa kekuatan. Wala quwwata illa bil jamaah, tak ada kekuatan tanpa jamaah. Islam itu nggak ada kalau nggak ada kekuatan. Yang membuat Islam ini eksis, ada sampai sekarang, karena kita punya kekuatan. Minimal kekuatan akidah. Maka umat Islam kalau akidahnya sudah rapuh, beres, rampung urusan kita. Ya, rampung urusan kita. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini fenomena nanti akhir zaman, tidak sekarang. Kata Nabi, nanti kalian akan melihat orang paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Gak ada guna dan gak ada Islam kalau tanpa kekuatan itu. Dan kekuatan itu tidak akan terbentuk kecuali dengan jamaah. Napa? Jamaah. Harus berjamaah. Tadi saya sudah sampaikan di mula, setiap khitab dan amar Allah tentang kebaikan mesti konsepnya berjamaah. Wal takum minkum, santri tanya Pak Kiai apalagi lebih paham, itu sigatnya jamaah, dhamirnya jamaah. Kok apalagi yang tadi wa ta'awanu 'alal birri wat
ta'awanu, sifatnya jamak pula. Jadi nggak ada kebaikan, nggak ada Islam tanpa jamaah. Makanya berbahagialah jamaah sekalian kalau kita dipilih oleh Allah menjadi bagian daripada jamaah. Betapa Allah telah menghinakan, merendahkan seseorang ketika hidupnya berada di luar jamaah. Dan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di penghujung zaman, alaikum bil jamaah, senantiasalah kalian beserta jamaah. Ini jamaah sekalian, ini Ibu Aisyah, kita semuanya di PCM di Ranting, ini jamaah. Yang ini semuanya harus senantiasa kita ikuti, minta bahkan sama Allah sampai akhir hayat nanti kita diwafatkan oleh Allah dalam jamaah. Jangan sampai lepas kita dari jamaah. Halo? Siap? Oke. Harus minta selalu kepada Allah kita diwafatkan dalam jamaah. Wajib, kata Nabi, alaikum bil jamaah. Jangan sampai kita terlepas dari jamaah. Bahaya benar. Apalagi kondisi hari ini, lepas dari jamaah itu semua sangat bahaya, super bahaya. Makanya jangan pernah melepaskan diri dari jamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dan berjamaah itu manfaatnya banyak sekali. Salah satu di antara manfaat jamaah adalah untuk supaya jiwa keikhlasan kita lebih teruji. Jamaah sekalian, kita merasakan semua yang gabung di strukturnya. Ada nggak gesekan di jamaah itu? Ada nggak? Ada nggak gesekan di jamaah itu? Ada nggak? Ketidaksepakatan ada nggak? Ketidaksetujuan ada nggak? Ada. Itu seninya, itu dinamikanya, ya nggak? Disitulah letak Allah mendewasakan kita. Pendapat kita, saya dengarkan Haji Sentot nggak sama, ya. Kemudian diambil oleh keputusan jamaah pendapat Haji Sentot. Kalau tidak terukur keikhlasan saya mangkal, Pak. Oke? Yang kurang ikhlas bahkan mutu. Maka kalau saya ditanya, Ustaz, gimana saya supaya belajar ikhlas yang benar? Alaikum bil jamaah. Pastikan kalian berjamaah. Sebab dengan berjamaah itu benar-benar akan menguji keikhlasan kita. Disinilah hebatnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, andai ada Nabi setelahku, lakana Umar nabiyyan, maka niscaya Umarlah nabinya. Bapak, kalau dengar Umar apa yang terbayang? Ibu, kalau dengar Umar apa yang terbayang? Hebat, berani, syaja'ah, jiwa kepemimpinannya, jiwa kepahlawanannya, jiwa keberaniannya luar biasa. Begitu. Tanpa ibu fahami lebih dalam, ternyata orang yang dikenali sangat ikhlas dalam beragama pun siapa? Umar. Makanya kata Nabi, jikalau setelahku ada Nabi, lakana Umar nabiyyan, lakana Umar nabiyyan, maka niscaya Umarlah nabinya. Sebab Sayyidina Umar itu ketika bermusyawarah, salah satunya ini, salah satu bukti keikhlasan beliau berpendapat, pendapatnya tak dipakai, tak diambil kesepakatan jamaah, beliau tengadahkan tangannya ke langit. Rabb, alhamdulillahi ala kulli hal. Wahai Allah, terima kasih atas segala sesuatu kebaikan yang entah Kau berikan. Salah satu kebaikan itu adalah pendapatku tidak dipakai, didengar oleh saudara-saudara. Ketika pendapatku dipakai oleh mereka, berat hisabku nanti di akhirat. Tak kalah pendapatku tak dipakai, ringan hisabku di akhirat. Halo? Umar yang mana Umar? Abot jadi Umar Abot? Pendapat saya nggak dipakai, saya butuh. Marah-marah, ngapain saya diundang kalau pendapat saya nggak didengar? Kan begitu? Ngapain saya kesini kalau pendapat saya nggak dipakai? Jangan tadi minta pendapat, saya kasih pendapat saya nggak dipakai.
Disinilah ujian keikhlasan. Makanya kalau kita syuro, musyawarah, ngumpul barang, pendapat kita kurang didengar, alhamdulillah. Ibu bapak kasih pendapat, kasih ide kalau diminta. Gak diterima ide gagasan kita, diterima pendapat saudara kita, alhamdulillah ya Allah, hisab saya nanti hari akhirat ringan. Bayangkan kalau pendapat kita kemudian diambil, jadikan kesepakatan, Allah nanti minta pertanggungjawaban besar. Disinilah latihan ikhlas kita. Sebab ikhlasnya terbangun, egonya menjadi berkurang. Jangan sampailah kita seperti fenomena orang munafik yang diceritakan Al-Quran. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Terlihat benar mereka berkumpul secara fisik, secara badan, kemana-mana, barang sana, barang sini, barang sana, kumpul sana, kumpul sini, kumpul sini. Ternyata wa qulubuhum syatta. Hati mereka sebenarnya terpecah-pecah, sebab banyak kepentingan, sebab banyak keinginan, banyak interest. Ini yang nggak boleh. Ini barengnya, padunya kita bersama dalam tempat ini harus menghimpun hati kita bareng-bareng. Jangan ada yang nawar ngidul kira-kira gitu ya. Visi kita mesti sama, amal kita mesti sama, sehingga nanti tempat kita kembali pun sama. Amin ya rabbal alamin. Pengen barang-barang lagi, pengen Pak? Pengen? Nanti kerudungan gini lagi, gold gani, pengen? Pengen. Ibu-ibu Aisyah pengen barang kumpul lagi, pengen? Oh pengen Pak. Saya Kang Haji Masykur, Kang Haji Sentot, Mbah Haji Tamsim, Mbah Haji, semuanya kita pengen nanti suatu saat kumpul lagi bareng-bareng. Tapi menjadi sesuatu yang mustahil kalau amal kita hari ini tak sama. Jangankan beda perut, jangankan beda rahim jamaah sekalian, satu rahim, satu perut, satu biologi saja, ketika amalnya tak sama, maka jatah kembalinya pun tak pernah sama. Siapa yang lupa dengan kisahnya Nuh alaihissalam? Baca Al-Anbiya, baca Al-Qassas, baca surat Nuh. Di situ dijelaskan panjang lebar bagaimana kisah tragisnya seorang manusia kekasih Allah, Nabiullah Nuh alaihissalam, kemudian dipisahkan oleh Allah Ta'ala ketika di dunia. Dan hakul yakin mereka pun akan berpisah nanti di akhir. Masih ingat jemaah? Masih ingat? Ketika anaknya mau tahun-tahun di bawah tenggelam, bapaknya berteriak, namanya bapak ke anak, "Aduh, saya goreng-goreng lagi budak, saya bandel-bandel lagi budak," katanya. Masuk tanah narimanya digoreng materi di budak banyak. Mana pukul hidup disebut hidup nanggung atau? Budak mah hidup, padahal hidup dari mana? Enggak, dak meler, padahalnya meler. Dari mana? Budak pada karunya hayat. Segila-gilanya Kanaan, segila-gilanya putra Nuh alaihissalam, tapi bapaknya di luar kapasitas beliau sebagai nabi dan rasul, beliau sayang benar kepada anaknya. Berteriak di atas kapal kepada anaknya yang di bawah sedang berusaha menyelamatkan diri dari banjir yang luar biasa. Berteriak, "Ya bunayya, irkab bana wala takum ma'al kafir." Sok naik tadi ya budak, gitu. Sini naik, ayo sini naik. Jangan kau beserta dengan orang-orang kafir. Gitu. Dari sini sudah dibedakan. Beda enggak? Beda enggak? Beda. Bapaknya di atas kapal selamat, anaknya di bawah air bah yang segitu mengerikan tak selamat. Dasar kudu pisah, Mbah. Dasar kudu pisah. Dan memang kata Allah gak mungkin sama. Anaknya malah jawab. Apa kata dia? "Ya abadi, hei bapakku, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma." Aku akan naik ke bukit sana. Di sana mah gak ada banjir. Selamat aku. Allah telah membimbing Nuh dengan wahyunya. Tahu hari itu gak akan ada yang selamat. Apa kata beliau?
la asimal yawma min amri rabbi. Anakku, hari ini nggak akan ada yang selamat kecuali yang Allah selamatkan, yakni orang-orang yang berada di atas kapal. Anaknya tetap tidak mendengar. Jamaah sekalian, anaknya tetap tidak mau dengar. Dia teguh dengan pendiriannya, dia kekeh dengan keyakinannya. Maka sejarah mencatat, setelah itu lenyaplah anaknya dengan semua orang-orang yang berada di belakang. Habis semuanya, yang selamat hanyalah tinggal orang-orang yang berada dalam bahtera Nuh alaihissalam. Wa najina Nuh, kami selamatkan, wa ummatan ma'ah, dan umat yang beserta dengan beliau. Selainnya semuanya habis dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Secara naluri kebapaan jemaah, Nuh alaihissalam berteriak kepada Allah, ya Rabb, innahu min ahli. Itu tuh anakku ya Allah. Innahu min ahli. Itu tuh anakku. Ini kalau bahasa kami panjangkan agak sedikit didramatis di drama kita. Rabb, itu tuh anakku. Tidak benar engkau telah menenggelamkan dia, membinasakan dia. Dia itu anakku. Kalau engkau marah kepada dia, setidaknya lihat aku sebagai hambamu yang 850 tahun berdakwah tanpa henti. Paham Pak? Tapi ketetapan Allah itu nyata. Allah tak pernah mau diintervensi hidayahnya kepada siapapun, kekuasaannya kepada siapapun. Begitu yang Allah sampaikan dengan tegas dalam Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Paham? Paham? Hafal ayatnya? Innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Rupanya ayat ini pula yang berlaku kepada Nuh alaihissalam. Engkau tidak akan bisa mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, sebab hidayah itu sepenuhnya milik aku, kata Allah. Bablas kan? Tidak diselamatkan. Walaupun yang meminta, yang meronta, yang menangis adalah kekasih Allah. Nuh alaihissalam, sejarah menyebut usianya 950, 958, 983 dan banyak lagi versinya. Tapi di antara ulama sepakat, Nuh berdakwah tidak kurang dari 850 tahun. Minta ke Allah supaya anaknya diselamatkan. No, kata Allah, enggak. Karena ini adalah hak. Innahu min ahli. Innahu min ahli. Apa kata Allah jamaah? Ini kita garis bawahi siang ini ya. Siang ini mari kita garis bawahi jawaban Allah. Apa kata Allah? Apa kata Allah menjawab permintaan Nuh ini? Apa permintaan yang dalam tanda kutip semi menggugat Allah Ta'ala? Apa kata Allah? Ya Nuh, innahu laysa min ahli. Nuh, dia itu bukan anakmu, bukan keluargamu. Kenapa? Sebab innahu amalun ghairu salih. Sebab amalnya tak sesoleh kamu. Paham? Terdengar? Gara-gara beda amal disebut bukan keluarga. Gara-gara amal beda jelas, nanti kita jelas akan berbeda tempat kembali nanti di akhir. Maka jangan katakan karena anak saya berarti saya, anak ustaz berarti jadi ustaz, anak kiai berarti jadi kiai. Belum tentu. Anak nabi saja tak jadi nabi, anak rasul saja tak jadi rasul. Jangan katakan dia mah anak saya didik hebat luar biasa. Ibu tanya kepada Nabi, apa dia tidak mendakwai anaknya? Nah, wah, diajak sebelum pun ke yang lain, Nuh mengajak keluarganya sendiri. Tapi ketika Allah berkehendak, tak ada satupun yang bisa menghalangi semuanya. Maka itu sebab ibu tak boleh lepas ketika sujud mendoakan anak. Dan begitu. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu doa yang lain, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Doa sinten itu ibu? Doa sinten?
Zakaria alaihissalam itu dikala mata dikasih keturunan oleh Allah Ta'ala, tiba saja Allah memberitakan kabar gembira. Usia istrinya sudah di atas 90 tahun, tiba-tiba dikabarkan hamil. Naluri akal logika manusia tak nyambung. Ayah di dia indung ini udah 80-80 tahun udah kayaknya ya. Oh tuh gusto usum di orang mah 50 tahun masih kena hamil lagi geus disungsurikeun. Foto sebut-sebut bernorak sana gitu kan. Ibu-ibu sok bisa ngejawabna kebablasan. Bukan kebablasan, itu mah doyan kan. Ya, 90 tahun. Banyak versi memang yang menceritakan, ada yang mengatakan 85, 87, 99. Tetapi apapun ya, dalam pikiran kita hari ini, alam kita hari ini, itu memang usia yang sama sekali tak pantas, tidak lagi layak untuk menghamilkan seorang anak. Dan itu pun diakui oleh Zakaria alaihissalam, bahwa istriku sudah renta, istriku sudah tak mungkin bisa melahirkan. Dan Allah kemudian memotong kalimat Zakaria itu dengan ungkapan bahwa kekuasaanku di atas segala-galanya. Maka itulah yang diberitakan kepada kita hari ini, lahirlah anak yang saleh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka kesatuan visi kita hari ini harus melahirkan kesamaan fikrah kita. Visi kita mesti sama. Kita diikat dengan struktur yang sama, maka gerakan kita pun mesti sama. Beda-beda job, beda-beda kewajiban, tupoksinya beda, ya memang harus beda, tetapi endingnya nanti mesti sama. Ini kita ini berjamaah supaya ego kita hilang, supaya kita merasa wahnya itu hilang. Ternyata kalau sudah ngumpul mah saya nggak ada apa-apanya kan ya. Kalau udah ngumpul mah memang hilang semua ego itu mah ya. Kalau sendiri mah serasa semua bisa itu teh haji. Ya kalau sudah ngumpul hilang, nggak ada apa-apanya. Betul. Itu kan nikmatnya berjamaah ya. Di situ ada yang ahli baca Quran, di situ yang ahli baca kitab, di situ yang ahli berorganisasi, ya memang dia seorang organisatoris. Ada yang ahli dalam akuntansi pembukuan. Ini PCM saja kumpulnya luar biasa dengan berbagai spesialisasi dan spesifikasinya. Ya hebat. Dan di situ kita kan belajar ikhlas luar biasa ya. Kalau sudah ngomong akuntansi kan hadis sentot, saya mah nggak mau ngomong. Memang bukan dunia saya gitu. Ya, kan nggak lucu kalau kemudian ngomong tentang akuntansi saya merasa paling benar ya, begitu. Ini Ustaz kira-kira Jumat kapan mulai gila gitu. Jadi semuanya memang jamaah itu mengajarkan keikhlasan. Maka jamaah sekalian mari kita dengarkan amar perintah Rasulullah SAW. Alaikum bil jamaah. Senantiasalah kita selalu berada dalam jamaah ini, dan mintakan kepada Allah Ta'ala untuk senantiasa berada dalam jamaah. 3 doa ketika sujud tak boleh lepas. 3 doa ketika sujud tak boleh lepas. 1. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Biasa kita amalkan. Terima kasih. Yang belum yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Hafal? Insyaallah. Yang sudah hafal, yang belum hafal, saya mah susah Ustaz. Sudah genap 10 tahun kita ya paham. Genap 10 tahun mas pajujud di micin tarasi bawang. Ya, gak apa-apa. Nanti tanya ke anak kita, santri banyak di sini misalnya. Yuk, 2. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya. Allahumma urzuqni taubatan
nasuha qabla al-maut. Ulangi lagi, Allahumma urzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Paham ge? Dihafal insyaallah, bisa pendek-pendek inilah. Kemudian ini yang pertama boleh disatukan, Allahumma urzuqni. Kalau mau dipisah boleh, Allahumma urzuqni, gitu ya. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Yuk ulang lagi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Sebagian ahli tafsir menambahkannya wa ala ta'atin, tidak masalah. Itu gimana? 3 doa ini bagi yang sudah istiqomah alhamdulillah, bagi yang belum semoga teringatkan oleh kita sekarang ini. Jangan pernah dilepas. Satu, minta ke Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Salah satu cara dan pintunya barangkali Allah tetapkan kita dalam jamaah sampai nyawa kita cabut oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, minta kepada Allah untuk dikasih kesempatan rizki yang sangat berharga, bisa taubat nasuha sebelum wafat, sebelum meninggal. Tak ada kenikmatan yang lebih jamaah sekalian melebihi daripada Allah kasih kita husnul khatimah. Yang kedua, Allah kasih kita kesempatan bisa bertaubat nasuha sebelum wafat. Ini yang kita mintakan. Yang ketiga, Allah tetapkan hati kita dalam agama Dia. Allah tetapkan hati kita dalam agamanya. Ini yang kita minta. Jangan sampai Allah keluarkan kita dari hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sambungan doanya sama seperti sambungan doa yang Mbah baca, Bapak Ibu baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan seterusnya. Ini sambungannya ke situ. Allah kasih kesempatan kita untuk terus berpegang teguh terhadap hablullah, talinya Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merawat kita semuanya, merawat jamaah kita semuanya, merawat jamaah kita semuanya yang kita cintai ini, dan semuanya Allah bimbing kita semuanya dalam kebaikan. Allah mampukan kita dalam kebaikan dan dalam amal jamaah ini, sehingga apa yang dicita-citakan dahulu kala Mbah Dahlan sebagai muassis berdiri jamaah ini, kita bisa mengikutinya. Siap nggih? Siap nggih Ibu Bapak? Semampu kita nggih? Insyaallah kita semuanya ada dalam jamaah, senantiasa ada dalam jamaah sampai Allah mewafatkan kita dalam berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf segala khilaf dan salah Mbak, Ibu semuanya, tidak sedang menggurui sama sekali. Ini hanya sekedar berbagi rasa, berbagi cita di antara kita semuanya. Selamatkan kita semua. Akhirul kalam, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin. Hadanallahu wa iyyakum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.